Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini di YouTube HMIF BEM FTUMJ menghadirkan konten baru yaitu Incast Informatik Podcast. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Fatimah Hasan sebagai moderator dalam podcast kedua kali ini yang mengusung tema Tantangan dalam Pergaulan Generasi Muda Muslim di Era Modern. Dan kali ini narasumber kita yaitu Muhammad Fahri Baharsyah. Beliau merupakan mahasiswa aktif Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2018. Sebelumnya, di akun IG HMIF BEM FTUMJ, kita dari tim sudah membuka pertanyaan yang akan sama-sama kita bahas dengan narasumber kita kali ini. Di sini saya sudah bersama narasumber kita yaitu Bang Fahri Baharsyah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gimana nih Bang kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Bisa datang sih. Oke, alhamdulillah. Mungkin kita langsung masuk aja nih Bang ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita di IG HMIF BEM FTUMJ. Iya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara bergaul generasi muda muslim yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Oke. Tadi cara bergaul yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Oke. Ya, jadi kita sebagai umat Islam itu kita tuh hampir dalam segala aspek kehidupan itu diatur ya. Mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Jadi semuanya itu benar-benar diatur. Nah, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya seseorang tergantung agama teman dekatnya, maka hendaknya kalian memperhatikan siapakah teman dekatnya. Tuh. Jadi dalam memilih teman itu juga harus selektif. Tapi dalam hal ini selektif bukan berarti terus kalau misal ada teman yang mungkin kurang baik terus kita benar-benar jauhin ya, nggak kayak gitu juga. Hanya saja dalam hadis yang lain ya, perumpamaan seorang teman yang baik dan teman yang buruk itu ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Jadi kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, paling enggak tuh kita jadi kayak ikut wangi gitu karena diberikan minyak wangi juga gitu oleh dia kan gitu kan. Dan jika kita berteman dengan seorang pandai besi, maka percikan kita bisa saja terkena percikan besinya gitu kan. Nah itu tapi hanya perumpamaan ya, bukan berarti terus kalau ada orang tukang pandai besi kita nggak temenan sama dia gitu kan. Itu jadi perumpamaan. Jadi perumpamaan itu maksudnya adalah kalau kita berteman dengan orang yang baik, maka kita juga akan ikut menjadi baik. Dan jika kita berteman dengan orang-orang yang buruk, maka kita juga akan ikut terbawa kepada keburukan. Jadi kita harus memperhatikan circle-nya gitu. Ini seperti itu. Oke, berarti yang harus sekarang kita perhatikan adalah bagaimana cara kita memilih lingkungan teman ya? Ya, betul sekali. Oke. Baik Bang, kalau begitu kira-kira tantangan apa saja sih yang generasi muda sekarang rasakan di era modern ini terkait dengan pergaulan? Ya, tantangan mengenai pergaulan yang ada saat ini ya. Jadi di zaman modern seperti sekarang ini kan kita tuh bisa mengakses apa saja gitu kan. Ada banyak barang-barang yang membantu kita dalam kehidupan seperti handphone atau mungkin kendaraan dan lain sebagainya. Dan itu betul-betul jika kita manfaatkan dengan baik, maka insya Allah hasil akan baik. Tapi kalau kita menyalahgunakan itu semua, maka hasilnya akan buruk gitu. Kayak misal contoh dalam pergaulan itu kita umumnya ya sekarang itu kan pasti nggak bisa lepas yang namanya sosial media gitu kan. Iya, betul banget. Ya. Nah di sosial media itu kita jadi membuat kita tuh kayak bergaulnya itu nggak hanya dengan orang-orang yang mungkin kita ketemu tiap hari, mungkin ada yang jarang-jarang atau kita ketemu cuma di kampus doang, kita nggak tahu di rumahnya kayak gimana ya kan. Nah dari situ juga kita harus betul-betul
jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang gak baik, karena banyak sekali saya lihat di media sosial itu juga yang framing yang LGBT lah, atau mungkin framing liberalisme agama lah dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi dengan begitu tantangan kita adalah kita harus bagaimana caranya supaya dari generasi kita ini, umat Islam ini, bisa membentengi diri dari hal-hal yang negatif. Tapi bukan berarti kita menjauhi modernisasi itu ya. Jadi kayak kesannya media sosial itu kayak membawa keburukan nih, terus kita malah jadi enggan untuk berkecimpung di situ. Enggak, bukan begitu. Kita tetap bersosial media, tapi kita manfaatkan dengan baik. Kita share kebaikan sebagai bentuk counter juga dari segala bentuk konten-konten buruk yang mungkin orang luar sebarkan, seperti itu. Oke, benar banget. Mungkin tadi udah disinggung sedikit nih sama Abang terkait modernisasi. Kira-kira mungkin ada tambahan nggak Bang? Bagaimana cara kita menghadapi era generasi yang sekarang modernisasi tersebut? Cara apa tadi? Cara menghadapi di era modernisasi sekarang nih. Ya, cara menghadapi era modernisasi saat ini ya. Jadi dari kita sendiri ya, kita tuh harus memperdalam ilmu agama sih sebenarnya. Ya, di zaman modern seperti sekarang ini, itu kan kita segalanya dipermudah ya. Bahkan untuk menuntut ilmu pun sebenarnya jauh lebih mudah sekarang gitu. Bandingkan dengan zaman dulu, di zaman ketika masih ulama-ulama terdahulu lah ya, ulama-ulama tabiin, itu mereka itu kalau mau menuntut ilmu itu harus keluar negeri. Iya, betul banget. Dan keluar negerinya itu dulu kendaraannya hanya unta ataupun kuda gitu kan. Dan kalau mereka nggak punya kendaraan ya jalan kaki gitu kan. Dan itu sangat sulit untuk mendapatkan ilmu di masa itu, tapi semangat mereka sangat luar biasa gitu. Mereka berjalan beribu-ribu kilometer, terus sesampainya di sana mereka tuh jadi fokus ketika menuntut ilmu, terus akhirnya mereka menulis ya kan. Dan di zaman dulu yang namanya buku itu adalah sangat berharga gitu. Buku itu sumber yang sangat berharga, karena zaman dulu itu buku itu ditulis ya oleh penulisnya langsung, dan karena belum adanya mesin cetak yang bisa mencetak buku dalam jumlah besar, jadi sangat sulit ya kan, sangat sulit untuk mendapatkan buku-buku ilmu pengetahuan, dan harganya pun kalaupun ada itu sangat mahal gitu kan. Nah, berbeda dengan zaman modern sekarang. Kalau zaman modern sekarang itu karena sudah banyak ya mesin percetakan, dan bahkan industri-industri percetakan atau bahkan penerbit itu udah luar biasa banyak ya kan. Jadi buku itu juga udah sangat mudah untuk didapatkan gitu kan. Dan selain buku juga banyak juga para ilmuwan-ilmuwan atau para ulama yang menulis itu di dalam website-website atau nulis di internet gitu kan, atau bahkan mengisi kajian di YouTube gitu. Jadi misalnya dia lagi ngadain kajian terus di-upload gitu kan. Itu sebenarnya sangat memudahkan sekali bagi kita untuk menuntut ilmu. Jadi kalau bagi saya ya satu-satunya cara untuk menangkal modernisasi itu adalah dengan memperbanyak menuntut ilmu. Tidak ada alasan lah bagi kita untuk tidak menuntut ilmu, apalagi sekarang serba gampang ya kan. Jika maksiat aja gampang, berarti menuntut ilmu juga harusnya lebih mudah lagi. Seperti itu. Baik Bang, mungkin pertanyaan kita selanjutnya masih berkaitan juga dengan jawaban Abang tadi ya, terkait dengan era modernisasi nih. Pasti kan sekarang banyak masuk budaya-budaya dari luar, baik dari pakaian, apalagi terkait dengan pergaulan. Kira-kira bagaimana cara kita generasi muda untuk semakin menguatkan keyakinan kita nih, biar kita tidak mudah terbawa oleh arus yang dari barat itu? Ya, supaya kita nggak terbawa oleh arus dari pemikiran-pemikiran dari luar, itu kita terlebih dahulu harus memahami
syariat Islam, memahami agama seperti yang tadi lagi juga kan, kembali lagi jawabannya kan. Iya. Nah, jadi kita harus memahami mana hal-hal yang haram, mana hal-hal yang mubah, dan mana yang makruh gitu kan. Jadi kita kayak bisa tahu nih, ini misal khamar itu haram misalnya kan. Nah, kita udah jelas tuh khamar haram tuh. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang kayak kayak posting-posting dia lagi minum-minum gitu kan, ya udah, karena kita sudah tahu ilmunya maka kita jauhi. Tapi memang dilemanya zaman sekarang sih saya temuin juga banyak ya, orang-orang yang dia mengaku Islam tapi yang diharamkan itu bagi dia cuma babi. Iya. Itu kan banyak tuh, bahkan sampai ada meme-nya juga ya kan, ditemuin ada. Jadi yang dianggap haram cuma babi, sedangkan semuanya halal, bahkan seks pun halal. Seks bebas maksudnya ya, itu halal gitu kan. Nah, jadi itu cara menangkal budaya-budaya dari barat itu adalah kita harus memperdalam ilmu agama, mempelajari syariat Islam, terus juga kita harus mengenal bagaimana kehidupan Rasulullah gitu kan. Jadi cara hidup Rasulullah itu sebaiknya kita ikuti gitu, mulai dari bangun tidurnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan tidur. Terus bagaimana dia cara berhubungan dengan sesama, baik itu Muslim ataupun orang kafir gitu kan. Nah, tapi sebenarnya tidak selamanya budaya Barat itu juga jelek ya. Iya, betul. Ya, jadi kita juga harus menyaring juga nih, soalnya di era sekarang itu nggak cuma liberalisme yang mengerikan, tapi juga paham-paham ekstrim juga yang berbahaya gitu kan. Jadi ada beberapa budaya-budaya Barat yang mungkin masih bisa diterima gitu. Contohnya adalah dari pakaian sebenarnya Barat juga nggak semuanya jelek ya. Ada contohnya pakaian setelan jas, ya kan, setelan jas itu justru malah sangat menutup aurat banget ya. Dan kita juga contoh kita tuh kayak kurang ini sih, banyak juga Muslim yang kayak terlalu ini banget gitu, kayak terlalu kaku banget juga ada. Jadi kayak misal dia mengatakan, wah kalau pakaian yang syar'i itu harus ke Arab-Araban banget ya. Sebenarnya enggak juga gitu kan. Sebenarnya yang terpenting itu adalah menutup aurat gitu, menutup aurat dan tidak menampakkan lekuk tubuh, itu yang terpenting. Jadi sebenarnya seperti itu. Oke, berarti intinya semua budaya Barat, bukan cuma budaya Barat sih, apapun sesuatu itu pasti bakalan ada sisi positif dan sisi negatifnya. Tinggal bagaimana cara kita memfilter dan mengambil hal-hal baik dari budaya Barat ataupun yang lainnya gitu. Ya, betul sekali gitu. Kita juga dengan mempelajari syariat Islam tadi, tentunya, jadi bisa terfilter. Oke. Gitu. Ingat, tetap dengan syariat Islam. Oke. Nah Bang, kira-kira nih bagaimana cara kita untuk mengajak teman-teman yang ada di sekeliling kita, yang ada di lingkungan kita untuk tetap menguatkan syariat Islam itu tapi tanpa paksaan. Karena kan sekarang banyak yang ketika diajak tapi lebih menganggap bahwa wah dia maksa nih saya untuk bisa seperti ini gitu. Kira-kira bagaimana tuh Bang caranya? Ya, kalau dari cara saya pribadi ya, kita tuh ketika mau mengajak teman-teman kita yang mungkin mereka ini agak malas, misalnya dalam kondisi kayak misalnya contoh ya, malas sholat ke masjid gitu kan. Ya udah, jadi ketika pas waktu sholat, kita ajak, sholat yuk. Ya udah, ayolah sholat dulu. Ntar kalau udah sholat kan enak, lu bebas bisa mau ngapain aja ya kan. Terus kalau misalnya udah selesai sholat nih, dan ternyata dia nggak mau ikut, ya udah, kita nggak usah kayak kayak malah jadi maksain banget, kayak kita benci sama dia gitu, enggak, jangan. Terus kita juga ketika mereka itu sedang kayak lagi main atau lagi ngobrol, itu kita ikut nimbrung gitu bareng mereka. Jangan kita malah jadi kita jauhin gitu kan. Jadi kita selama itu tidak melenceng dari ajaran agama, nggak masalah kita ngikut. Misal contoh dia lagi main game, misal lagi main Mobile Legends misalnya kan,
ya udah kita ikut aja nih, lagi ngapain, ikut dong, ya udah kita main bareng dia. Ntar kalau pas udah waktu sholat, ayolah sholat lah, udah waktu sholat nih, masa nggak sholat? Udah, akhirnya kan karena kita sudah akrab dengan mereka, itu pasti ada yang namanya rasa nggak enak kalau kita nggak ngikut gitu kan. Makanya kalau ada teman-teman yang mungkin mereka itu masih agak kurang dalam dalam keagamaan mereka, jangan kita jauhi tapi kita rangkul. Ya, seperti itu. Intinya bagaimana kita lakuin dulu nih, kira-kira mereka bakal ikut atau enggak. Kalau semisal diajak dan nggak mau, nggak usah dipaksa gitu. Kayak gitu. Dan kita juga jangan jauhi, kita gabung aja gitu, kita join sama mereka. Tapi selama itu nggak yang minum-minum gitu kan, atau yang gitu nggak apa-apa. Tapi kan seperti tadi, kalau misalnya kembali kepada hadis tadi yang permisalan berteman dengan itu sebenarnya ada ininya sih. Jadi maksudnya itu kayak jangan terlalu dalam banget bertemannya, kayak gitu, kayak sampai nginep bareng atau gimana. Kita cukup main bareng aja sama dia, ngobrol-ngobrol, ajak ngobrol intens. Dan kalau misalnya mereka jadi tertarik dengan apa yang kita ajakan kepada mereka, itu alhamdulillah. Iya. Oke. Dan mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bang. Masih menyangkut pergaulan dan berpakaian nih, Bang. Sekarang kan mungkin seperti contoh teman-teman yang laki-laki, kan sekarang kalau semisal ada yang pakai baju kokoh ketika nongkrong terus pakai peci, itu kan pasti orang langsung berprasangka buruk nih teman-temannya gitu. Kira-kira bagaimana cara kita untuk mungkin memberikan pandangan terkait mereka yang kalau laki-laki kayak memakai baju kokoh, memakai peci ketika nongkrong, atau teman-teman yang perempuan mungkin yang memakai gamis kayak gitu, Bang, kira-kira? Itu maksudnya kenapa dipandang buruk dah? Soalnya kan sekarang kan teman-teman kayak contoh yang laki-laki tadi ketika nongkrong pakai baju koko kan pasti dikira wah dia agamis banget nih gitu. Begitupun dengan teman perempuan yang ketika nongkrong sering pakai gamis itu juga pasti mikir wah dia udah hijrah nih gitu. Kira-kira bagaimana kita mengubah stigma teman-teman kita nih ketika kita berpakaian seperti itu, ya dianggapnya biasa aja karena memang sudah seperti itu dan seharusnya seperti itu gitu. Ya, jadi bagaimana cara supaya pandangan orang-orang itu nggak memandang kita buruk lah gitu kan. Jadi dari kitanya sendiri juga harus terbuka sih sebenarnya, harus open. Kita jangan kayak kita pakaian kita syar'i nih misalkan. Nah, itu jangan kita kalau ngelihat orang-orang yang mungkin belum memakai pakaian seperti kita, terus kita malah jadi pandang sinis kayak apaan sih gitu kan. Atau mungkin kayak kita nggak mau ngasih salam. Jangan. Kita sama semua orang, bahkan sama orang kafir sekalipun, kita ini aja, kalau Islam kan assalamualaikum. Kalau orang kafir kita coba bilang aja gitu kan. Ya paling enggak tuh kita kayak nyapa aja lah gitu. Kita sedianya menyapa. Terus juga kita jangan terkesan kayak menjauhi gitu. Dan tunjukkan akhlak yang baik, khususnya saat kita sedang menggunakan pakaian-pakaian yang menunjukkan simbol keislaman. Jadi supaya orang-orang ini nggak alergi gitu dengan pakaian-pakaian yang syar'i. Secara tidak langsung menunjukkan simbol keislaman gitu kan. Nah, cuma ini kan karena berkaitan dengan tadi masalah pakaian. Saya juga ada statement yang sebenarnya saya lihat ini nggak benar gitu. Ya, jadi kayak misalnya ada yang mengatakan, wah buat apa pakai kerudung tapi akhlaknya masih jelek gitu kan. Betul. Nah ini saya luruskan ya, soalnya sebenarnya hijab itu hukumnya wajib. Hijab itu hukumnya wajib, bukan orang pakai hijab itu karena dia udah baik, enggak. Jadi karena hijab itu wajib, jadi sama aja kayak sholat. Apakah terus kalau misalnya kita akhlaknya jelek terus kita nggak sholat, kan nggak begitu kan. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih nggak mau mengenakan hijab karena merasa belum baik, saya minta agar dikenakan hijabnya, karena hijab itu hukumnya wajib sama seperti sholat gitu.
Jadi mau mungkin kepribadiannya masih belum baik pun kewajiban itu tetap ada. Iya. Jadi seperti itu. Betul banget bang, apalagi karena kan betul yang seperti abang bilang tadi, banyak yang kayak kalau belum baik mending gak usah pakai hijab dulu gitu. Karena memang sekarang ini yang ditonton atau yang dipelajari itu banyak yang masih setengah-setengah gitu. Jadi mungkin lebih diperdalam lagi, lebih diperbanyak lagi terkait belajar untuk menguatkan syariat kita tadi, biar tidak salah gitu dalam berpikir. Nah betul sekali gitu. Jadi jangan males-males lah gitu. Iya. Sebenarnya gampang seperti yang saya bilang tadi. Orang belajar agama itu sekarang tinggal buka YouTube, cari ustadz siapa, kita nonton sambil tiduran pun juga bisa. Tanpa kita misalnya kita lagi mager, males keluar gitu kan, bisa di dalam kamar. Betul banget. Apalagi kan sekarang juga banyak banget ustadz-ustadz milenial gitu, yang mungkin cara penyampaian dakwahnya kan juga lebih fresh, lebih masuk dengan kita. Jadi biar bisa nggak usah nonton-nonton yang mungkin lebih kayak mengekang kita gitu. Intinya bagaimana cara kita memilih lingkungan ketika kita belajar biar lebih nyaman. Nah betul sekali gitu. Jadi kita harus pintar-pintar memilih lingkungan yang pas untuk belajar. Iya, tentunya. Oke bang, itu tadi merupakan pertanyaan terakhir ya untuk podcast kita kali ini. Mungkin ada close statement dari abang terkait tema kita nih. Ya, untuk dari saya ya. Iya. Kita sebagai generasi muda Muslim itu kita harus benar-benar menjaga sekali gitu, karena emang di zaman sekarang ini kan banyak tekanan dari manapun, baik itu tekanan dari luar yang sangat liberal maupun tekanan dari paham-paham yang mereka ini kayak nggak bener gitu kan. Nah jadi lagi-lagi kita harus mempelajari ilmu agama yang benar. Pokoknya belajar. Jangan kita malas untuk menuntut ilmu, karena ilmu agama itu pada dasarnya hukumnya wajib untuk dipelajari. Dan justru yang selama ini kita kayak kayak ilmu yang kita pelajari, kayak entah itu ilmu teknik atau ilmu yang lain sebagainya, itu kan adalah ilmu yang mubah gitu kan, berbeda dengan ilmu agama yang wajib. Jadi kita kita harus kayak memprioritaskan, tapi dalam arti bukan berarti terus kita malah jadi nggak belajar ilmu yang lain gitu kan. Jadi maksudnya ilmu agama itu tetap wajib untuk dipelajari di waktu-waktu yang mungkin kita lagi kosong gitu. Kalau misalnya emang waktu-waktu belajar kita yang lain itu sangat padat misalkan, intinya nggak ada alasan untuk nggak belajar ilmu agama gitu. Karena itu sangat penting untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Jadi seperti itu. Oke bang, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan di Instagram HMI FBM FTWMJ. Semoga pertanyaan-pertanyaannya terjawab oleh narasumber kita. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Share ke teman-teman semua. Bila bisa bilhaq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.